just looking at you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di video pembelajaran yang dibuat oleh mahasiswa Universitas Muhammadiyah Bone, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Ekonomi, kelompok 1. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah pengantar ilmu ekonomi dengan dosen pengampu Ibu Emmy Asis, SPD MPD, dan dosen pengajar Ibu Fitriani, SPD MPD. Kami dari kelompok 1 terdiri dari 8 anggota kelompok yang saling bekerja sama dalam memenuhi tugas dengan judul Pendapatan Nasional. Sebelum masuk dalam pembahasan, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Alfransyah dengan NIM 2369 0108 065. Selanjutnya, rekan saya yang pertama, Anissa Septiani dengan NIM 2369 0108 035. Kedua, Lia Finki Ramadhani dengan NIM 2369 0108 100. 3. Sartina dengan NIM 2369 0108 103. 4. Muhammad Yusril dengan NIM 2369 0108 003. 5. Syakira dengan NIM 2369 0108 006. 6. Delvia Gusnindasari dengan NIM 2369 0108 064. Dan yang terakhir, Andi Nur Ain dengan NIM 2369 0108 088. Pendapatan nasional adalah keseluruhan jumlah pendapatan yang diperoleh semua masyarakat atau pelaku ekonomi yang tinggal di suatu negara dalam kurun waktu tertentu. Tujuan pendapatan nasional yaitu 1. Untuk menilai tingkat kemajuan dan pertumbuhan suatu negara. Kedua, untuk memperoleh pemikiran yang maksimal nilai barang dan jasa yang dihasilkan rakyat dalam kurun waktu 1 tahun. Ketiga, untuk membuat konsep program pembangunan yang berjangka panjang. Dan yang keempat, mengkaji dan mengendalikan faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat perekonomian suatu negara. Adapun manfaat pendapatan nasional, yaitu 1. Membandingkan kemajuan perekonomian negara dari waktu ke waktu. Kedua, menilai kinerja ekonomi suatu bangsa. Ketiga, sebagai pedoman merumuskan kebijakan pemerintah. Keempat, mengetahui dan menelaah susunan atau struktur perekonomian. Kelima, membandingkan perekonomian antar daerah atau antar negara. Dan keenam, mengetahui pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita. Konsep pendapatan nasional. Ada beberapa konsep yang berkaitan dengan pendapatan nasional yakni sebagai berikut. Yang pertama, Net National Product atau yang disingkat dengan NNP atau Produk Nasional Neto adalah produk nasional bruto dikurangi dengan jumlah penyusutan barang modal. Untuk mendapatkan NNP, adapun rumus perhitungannya yaitu GNP dikurangi depresiasi atau penyusutan. Yang kedua, Net National Income atau yang disingkat dengan NNI atau pendapatan nasional neto adalah pendapatan nasional bersih suatu negara atau produk nasional bersih dikurangi pajak tidak langsung ditambah subsidi. Untuk mendapatkan NNI, adapun rumus perhitungannya yaitu NNP dikurangi pajak tidak langsung ditambah subsidi. Yang ketiga, Personal Income atau yang disingkat dengan PI atau pendapatan perorangan adalah pendapatan yang menghitung jumlah pendapatan setiap orang, tetapi harus dikurangi dengan iuran-iuran dan ditambah dengan transfer payment. Nah, untuk mendapatkan PI, adapun rumus perhitungan yaitu NNI ditambah transfer payment dikurangi iuran-iuran. Nilai iuran ini didapatkan dari pajak perseroan ditambah laba ditahan, ditambah iuran jaminan sosial, ditambah iuran asuransi. Yang keempat, disposable income atau yang disingkat dengan DI. Pendapatan disposable adalah pendapatan yang siap dibelanjakan guna membeli barang
jasa dan tabungan yang disalurkan menjadi investasi. Nah, untuk menghitung PI yaitu personal income dikurang dengan pajak langsung. Yang kelima, gross domestic product atau yang disingkat dengan GDP atau produk domestik bruto. Yang keenam, gross national product atau yang disingkat dengan GNP atau produk nasional bruto. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan nasional. 1. Keseluruhan permintaan dan penawaran. Keseluruhan permintaan adalah keseluruhan permintaan masyarakat terhadap barang maupun jasa pada tingkat harga tertentu. Sedangkan keseluruhan penawaran adalah keseluruhan penawaran barang maupun jasa yang ditawarkan oleh produsen pada tingkat harga tertentu. Kedua hal tersebut dapat meningkatkan pendapatan nasional. 2. Investasi. Investasi mempunyai dampak besar terhadap pertambahan pendapatan nasional. Peningkatan investasi dalam negeri akan meningkat produksi nasional. Kondisi ini mempengaruhi tingkat pendapatan nasional selama periode tertentu. 3. Konsumsi dan tabungan. Konsumsi adalah bagian pendapatan masyarakat yang digunakan untuk membeli barang dan jasa sebagai pemenuhan kebutuhan hidup manusia. Tabungan merupakan pendapatan masyarakat yang tidak dibelanjakan untuk kebutuhan konsumsi. Naiknya konsumsi dan tabungan masyarakat dapat meningkatkan pendapatan nasional. Metode perhitungan pendapatan nasional. Setelah sobat paham pengertian dan konsep pendapatan nasional, selanjutnya kita belajar mengenai metode pendapatan. Terdapat 3 pendekatan untuk mengukur pendapat nasional, yaitu pendekatan produksi, pendekatan pendapat, dan pendekatan pengeluaran. Nah, sekarang kita bahas satu-satu yuk. Pendekatan produksi. Pendekatan yang pertama adalah pendekatan produksi. Nah, pendekatan ini mendekatkan pada kegiatan yang menciptakan nilai tambah, fluid added. Maka dari itu, perhitungan hanya mencangkup perhitungan nilai tambah pada sektor produksi. Perhitungan pendapatan nasional dengan pendekatan produksi dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut. Y sama dengan Q1 kali P1 tambah Q2 kali P2 tambah Q3 kali P3 tambah titik-titik tambah Qn kali Pn. Keterangan Y pendapatan nasional, P1 harga barang ke 1, Pn harga barang ke N, Q1 jenis barang ke 1, Qn jenis barang ke N. Baik, metode selanjutnya yaitu pendekatan pendapatan atau income approach. Pendekatan kedua yang digunakan untuk menghitung pendapatan nasional adalah pendekatan pendapatan. Berdasarkan pendekatan pendapatan, pendapatan nasional dihitung dengan menjumlahkan seluruh pendapatan yang diterima masyarakat atau pemilik faktor produksi sebagai balas jasa yang mereka terima dalam proses produksi meliputi yang pertama, upah atau W, yaitu balas jasa pemilik tenaga kerja. Yang kedua, sewa atau R, yaitu balas jasa pemilik tanah. Yang ketiga, bunga atau I, yaitu balas jasa pemilik modal. Dan yang keempat, keuntungan atau profit atau P, yaitu balas jasa pengusaha. Jadi, secara matematis, menurut pendekatan pendapatan, dapat dirumuskan sebagai Y sama dengan W, tambah R, tambah I, tambah P. Dengan keterangan, Y yaitu pendapatan nasional, R yaitu pendapatan dari upah, gaji, dan lainnya, W yaitu pendapatan bersih dari sewa, I yaitu pendapatan dari bunga, P yaitu pendapatan dari keuntungan perusahaan dan usaha perorangan. Selanjutnya, metode pendekatan pengeluaran atau expenditure approach. Terakhir adalah pendekatan pengeluaran. Nah, pada pendekatan ini, pendapatan nasional dihitung dengan cara menjumlahkan permintaan akhir dari para pelaku ekonomi, yaitu konsumen, produsen, dan pemerintah dalam suatu negara, meliputi yang pertama, pengeluaran konsumsi rumah tangga atau C. Yang kedua, investasi domestik bruto atau I. Yang ketiga, pengeluaran konsumsi pemerintah atau G. Dan yang keempat, ekspor neto atau nilai ekspor atau X dikurangi impor atau I.
Nah, secara matematis dituliskan Y sama dengan C tambah G tambah I tambah dalam kurung X dikurang M. Dengan keterangan Y yaitu pendapatan nasional, C yaitu consumption atau konsumsi rumah tangga, I yaitu investment atau investasi, G yaitu government expenditure atau pengeluaran pemerintah, X yaitu ekspor, dan M yaitu impor. GDP atau biasa disebut Gross Domestic Product. GDP adalah ukuran nilai total produksi barang dan jasa di dalam batas geografis suatu negara selama periode waktu tertentu, biasanya dalam setahun. GDP mencakup semua barang dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan dan penduduk yang beroperasi di dalam batas geografis negara tersebut, termasuk baik perusahaan domestik maupun perusahaan asing yang beroperasi di negara tersebut. Dalam penghitungan GDP, hanya dipertimbangkan produksi yang dilakukan dalam negara terlepas dari yang melakukannya. Sementara GNP atau Gross National Product adalah ukuran nilai total produksi barang dan jasa oleh penduduk suatu negara, baik di dalam maupun di luar batas geografis negara tersebut, selama periode waktu tertentu, biasanya dalam setahun. GNP pula mencakup produksi yang dilakukan oleh warga negara tersebut, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Dalam penghitungan GNP, pertimbangkan pendapatan yang diterima oleh penduduk suatu negara terlepas dari lokasi geografis produksi mereka. Dengan demikian, perbedaan utama antara GDP dan GNP adalah bahwa GDP hanya mempertimbangkan produksi yang dilakukan di dalam batas geografis suatu negara, sedangkan GNP mempertimbangkan produksi yang dilakukan oleh penduduk suatu negara baik di dalam negeri maupun di luar negeri.